Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat refrigerasi, bertemu lagi dengan konten saya Ibnu Nur Aksan di catatan harian Ibnu. Di sini saya akan menjelaskan materi terkait tunnel freezer. Video ini juga dibuat untuk memenuhi tugas refrigerasi industri yang diampu oleh Pak Amin Sumardi. Di sini materi ini telah saya rangkum bersama Kang Irman Maulani dengan NIM 1701170 dan saya Ibnu Nur Aksan dengan NIM 1802322. Nah, sahabat refrigerasi, jadi tunnel freezer itu adalah suatu mesin pembeku yang dimana dalam prosesnya produk akan bergerak secara horizontal memasuki ruangan tertutup yang panjang atau terowongan pembekuan. Untuk pengaplikasiannya, tunnel freezer ini biasanya digunakan di dunia industri makanan dan restoran penyedia makanan siap saji. Misal pembekuan cepat untuk daging burger, seafood, dan bahan-bahan pembuatan sushi. Nah, kita langsung saja pada cara kerja tunnel freezer ini. Tunnel freezer ini merupakan freezer yang bisa digunakan untuk IQF, individual quick freezing, crush freeze, atau pembekuan berbagai makanan dan produk. Proses pembekuan dengan tunnel freezer ini memanfaatkan gas kriogenik. Dan pada prosesnya dilakukan dengan inline atau terus-menerus. Ini merupakan contoh beberapa produk makanan cepat saji yang dibekukan dengan tunnel freezer. Pada tunnel freezer ini terdapat kipas internal berkecepatan tinggi di mana bisa Anda sesuaikan kecepatannya. Cara kerja tunnel freezer, bahan makanan yang akan dibekukan disusun sehingga memiliki ketebalan 2-13 cm pada baki. Nah, pada beberapa desain ada 2 tahap pembekuan. Tahap pertama adalah pembekuan cepat untuk menghasilkan lapisan es yang baik pada permukaan bahan. Pada tahap ini, bahan makanan disusun membentuk lapisan tipis saja. Pada tahapan kedua, makanan disusun membentuk lapisan dengan tebal 10-15 cm. Nah, inilah cara kerja dari tunnel freezer. Nah, di sini ada bentuk-bentuk makanan ya sahabat refrigerasi. Bentuk dan ukuran bahan mempengaruhi tebal lapisan fluidasi dan kecepatan udara untuk melakukan fluidasi. Makanan yang dibekukan dengan freezer bed freezer berkontak lebih baik dengan udara pendingin daripada blast freezer dan semua permukaannya beku secara bersamaan dan merata. Hal ini mengakibatkan koefisien perpindahan panas lebih tinggi. Nah, di sini adapun pada proses pembersihan tunnel freezer ini dibersihkan menggunakan air. Di sini bertujuan agar tidak terjadi pembekuan pada sistem aliran sistem. Nah, untuk sistem yang panjang terowongannya itu dibukakan terlebih dahulu seluruh permukaan atas tunnel freezer ini agar memudahkan proses pembersihan. Adapun tahapan-tahapan yang terjadi di dalam mesin tunnel freezer ini sebagai berikut. Mula-mula bahan akan disimpan dalam drying chamber yang selanjutnya akan menuju ke air filter. Di air filter ini udara kotor akan disaring. Nah, selanjutnya akan melalui air cooler. Jadi, sebelum proses pengeringan, produk akan dibekukan terlebih dahulu di dalam air cooler. Selanjutnya adalah proses vakum. Nah, proses vakum ini sebenarnya memakai kipas-kipas yang telah saya jelaskan tadi. Nah, setelah beku di air cooler, produk ini ditempatkan di bawah vakum. Hal ini memungkinkan pelarut beku dalam produk untuk menguap tanpa melalui fase cair, proses yang dikenal sebagai sublimasi. Nah, setelah divakum tadi, kemudian bahan atau produk akan melalui air heater. Di sini panas akan diterapkan pada produk beku untuk mempercepat sublimasi. Itulah tadi pematerian kami terkait mesin tunnel freezer. Sebetulnya banyak sekali tipe-tipe dari mesin tunnel freezer ini. Namun di sini kami menjelaskan pematerian tunnel freezer tipe dryer. Terima kasih kepada sahabat refrigerasi yang telah menonton konten kami. Semoga konten kami bisa menambah pengetahuan sahabat refrigerasi sekalian. Saya pamit undur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.